Salli ala Nabi witabassam, dan Nabi tabassam, witabassam, dan Nabi tabassam. Al-maf'ul mutlaqun, maf'ul mutlaq. Al-masdaru ismun ma siwa zamani madlulil fi'li ka'amil min abi. Al-masdaru ismun ma siwa zamani madlulil fi'li ka'amil min abi. Apakah itu masdar? Fi'il itu harus digambarkan dulu. Sebelum syairnya dijelaskan, harus digambarkan dulu tentang fi'il. Fi'il itu mengandung dua makna. Fi'il itu adalah mengandung dua makna. Al-fi'lu ada dua makna. Pertama adalah az-zaman, waktu. Kemudian yang kedua adalah al-hadas, kejadian, al-hudus, al-hudus itu kejadian. Nah, kalau kita mengatakan koma, berarti di sini pertama adalah zaman apa? Madhi, terus hudus, kejadian. Apa di sini kejadiannya? Qiyam, berdiri. Gak ada waktunya. Nah, sekarang masdar itu adalah yang ini Pak, kejadiannya. Kan fi'il itu menunjukkan dua makna itu, dua kandungan makna. Ada yang menunjukkan kejadian, ada yang menunjukkan kalau mudhari misalnya yaqumu menunjukkan tentang istiqbal, kalau mustaqbal, terus qiyam. Ini ada dua. Nah, masdar itu adalah, nah baru kita lanjut ke sini. Al-masdar. Masdar itu adalah ismu. Adalah isim daripada masih zaman, dari apa yang selain waktu. Mimman nulahil fi'li, dari dua kandungan makna fi'il. Madlul itu artinya yang ditunjukkan. Madlul lain, dua yang ditunjukkan oleh fi'il. Sekali lagi, yang ditunjukkan oleh fi'il itu adalah dua, baik itu madhi maupun mudhari. Zaman, kedua hudus atau kejadian. Nah, yang disebut dengan masdar ini adalah satu dari yang dua ini, yaitu hudusnya, yaitu kejadian. Itulah masdar. Makanya cara mengartikannya adalah ya sesuai dengan namanya, kejadian. Tidak ada waktu. Jadi waktu sholat sering saya sampaikan. Koma apa tidak? Telah berdiri. Ada waktunya. Kalau qiyam berdiri. Tidak ada telahnya. Kalau Anda terjemah dengan telah berdiri, berarti mengandung dua unsur. Unsur waktu dan unsur kejadian. Tapi kalau Anda terjemahkan berdiri saja, hanya mengandung unsur satu unsur, yaitu kejadian. Nah, masdar itu adalah salah satu daripada dua unsur atau dua yang ditunjukkan oleh fi'il selain waktu. Berarti kalau selain waktu apa? Kejadian. Nasro, menolong, nasron, pertolongan. Ini pertolongan itu kejadian. Ya. Nah, itu maksudnya
Al-masdaru, masdar adalah isim dari ma, apa yang siwa zamani, selain waktu. Min madlulail fi'li, dari dua yang ditunjukkan oleh fi'il, atau dari dua kandungan makna fi'il. Sekali lagi, makna fi'il itu adalah ada waktu, ada kejadian. Ka'amin, seperti contoh amin, min aminah, dari lafaz aminah. Aminah apa artinya? Hah? Apa? Telah aman. Itu. Ini kan film madi kan? Aminah artinya apa? Telah aman. Tapi kalau amnun, aman saja gitu. Tinggal hilangkan telahnya aja tuh. Nah, amnun itulah masdar. Kalau aminahnya, ya Pak. Gimana? Paham kira-kira itu mana masdar? Masdar itu adalah ma siwa zaman min mablulayil fi'li. Apa yang atau kejadian atau sesuatu yang selain zaman dari dua yang dikandung oleh fi'il itu. Yang dikandung oleh fi'il dan dua itu zaman dengan al-hadas atau terus kejadian, maka kejadian itulah yang disebut dengan masdar. Makanya kalau mengatakan amin cuma aman, tidak ada waktunya. Tapi kalau mengatakan aminah, telah aman. Nah itu. Tinggal bilangkan telahnya jadi itu. Amanah ya'manu. Kalau ada ya'manu, sedang atau akan aman. Amnun, aman. Gitu. Udah ada. Ya, al-fi'lu yadullu 'ala syai'ain. Fi'il itu menunjukkan dua sesuatu. Al-hadas waz-zamani. Al-hadathi waz-zamani. Pertama adalah kejadian, zaman, waktu. Hadas ya. Kalau kita wudu apa namanya itu? Untuk diraf'in hadas. Hadas itu pada lapan wudu adalah mayam daun sihhata sholat, sesuatu yang bisa menyebabkan terhalangnya sahnya sholat. Itu hadas. Hadas itu udah kelihatan nanti itu. Gimana rupanya hadas itu? Gimana cara untuk membuktikannya itu? Pokoknya namanya hadas itu adalah sebuah atau sesuatu yang menyebabkan sholat tidak sah. Bisa jadi karena udah tidur gitu kan, tidurnya tidak memakin pantatnya, itu hadas. Kalau pantatnya memakin, masalah. Kalau tidur duduk. Tapi kalau tidur terlentang, ada mau memakin mudah tetap batal. Tapi kalau dalam bahasa sih, kalau kita duduk kayak gini, sampai nanti sampai isya tidak masalah. Tidak batal wudhu kita. Karena diamnya pantat kita itu menunjukkan bahwa kemungkinan untuk keluar angin tidak. Apakah yang menyebabkan batal menurut Imam Syafi'i? Yang menyebabkan batal itu namanya madhinnatul hadas. Ada kemungkinan hadas keluar. Terjadinya hadas, itu keluar angin. Al-ainani bika usahi. Dua mata itu adalah pengikatan. Hati-hati makanya. Kalau Anda sedang tidur, baik sedang ngaji, dan tidur, itu benar-benar hati-hati itu. Sebab kalau enggak, nah ini dikhawatirkan. Baik
artinya menampakkan dirinya atau merahasiakan dirinya gitu. Kadang-kadang yang merahasiakan dirinya itu sekedar angin, kayak ada kalau orang ngintip padahal juga ya. Ada yang kepingin sekali untuk merahasiakan dirinya, tapi apa daya, kemampuan gak ada. Dadanya itu keluar pakai suara cuma agak pelan. Nah, ada yang udah tak tahan dari itu kan keluar itu dan menampakkan dirinya, gak ada yang langsung itu. Nah, tapi kalau di saat duduknya itu ada itu pantatnya ngangkat dalam keadaan tidur, itu udah batal pada syariat. Gini ya, iya bisa dengan kaget macam kan? Udah batal anunya wudunya. Kenapa? Lapan ulama syariat nah itu mazin dan syah. Masih atau ada kemungkinan ada itu. Kena pantatnya itu tidak memakin di tempat duduknya itu ada kemungkinan angin keluar. Itu besar kemungkinannya ada. Karena ini dua mata ini adalah pengikat lubang yang di bawah ini. Kalau ini tertutup biasa lubang di bawah itu terbuka. Cuma kan tidak sadar itu. Anunya. Kita tidak sadar itu. Makanya itu ada namanya mazina, ada kemungkinan, kemungkinan yang kuat. Ini supaya tahu mazhabnya sendiri, jadi apa alasan-alasannya itu. Jangan kita hanya tahu batal itu, kenapa batal itu? Padahal tidak ada apa-apa katanya. Kita tidak tahu kan ada apa-apa gitu. Perasaan kita tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada apa-apa gitu. Nah, jadi supaya waspada di saat apa? Tidur. Karena kalau sedang ngaji itu memang nggak tahu suasananya itu gimana itu apalagi ada angin dingin itu sangat apa ya, sangat mendukung sekali gitu ya untuk terjadinya ketenangan itu ya. Nah di saat sudah terlalu tenang, nah ini ya anunya untung aja ada mimpi ya dede. Ada yang sampai tidur itu mimpi ya dede. Sedang ngaji itu mimpi. Nah, ada orang yang ada sedang duduk ngaji itu, kalau di Lombok itu dulu kan suka nyabit gitu ya. Itu sambil duduk itu sambil nyabit, sedang di depan gurunya ya. Kalau saya nyabit kan gini, tapi tidur gitu. Ini orangnya di samping bingung gitu melihatnya itu. Ini orang keenakan gitu. Kita lanjut batu lain ya. Dua yang dikandung ya. Al hadas bersamaan itu kejadian dalam waktu. Faqama maka lafaz qama yadullu ala qiyam menunjukkan atas qiyam. Nah inilah masdar kejadian itu. Fi zamanil istiqbal pada fi zamanil madhi, bukan pada zamannya akan datang. Wa yaqumu dan yaqumu yadullu ala qiyam menunjukkan atas qiyam, itulah masdar fi hal al istiqbal pada saat itu sekarang atau
Dan yaqulu yadul wala qiyam juga atas berdiri juga fil istiqbal pada akan ya ada bahasa ya akan bahasa. Kan setelah ada perintah dulu baru terjadi. Kum berdirilah baru berdiri. Makanya namanya istiqbal. Wal qiyamu dan qiyam itulah al hadasu yang disebut kejadian. Wawa ahadu madlulil fi'li, itulah salah satu daripada dua yang ditunjukkan oleh fi'il wa wal masdar, itulah masdar. Wa hadza ma'na qawli, inilah makna daripada ungkapan beliau mengatakan masih wa zaman madlulil fi'li. Maka annahu qala, setelah beliau mengatakan al masdaru masdar ismul hadasi hudusi, nama kejadian. Ka'amnin seperti lafaz amin, aman. Fa innahu ahadu madlulai amina. Kata-kata aman itu adalah salah satu daripada yang ditunjukkan oleh lafaz amina. Wal maf'ul mutlaq wal masdar adalah masdar itu sendiri. Al muntasibu ay muntasabu yang dinasabkan tauqidan lil amil yang fungsinya adalah untuk menguatkan amilnya, au bayanan li naw'i, atau kedua adalah menjelaskan bentuknya atau macamnya, au adadi, atau menjelaskan bilangannya. Lalu contohnya darabtu durban, wasirtu sayra. Kalau darabtu durban, jadi apa durban? Fungsinya apa? Taukid. Aku benar-benar memukul. Jangan diterjemahkan lagi. Aku memukul. Pukulan. Nah, ini nggak nyambung. Akhirnya yang dipukul pukulannya. Aku benar-benar memukul. Wasirtu sayra zaidi. Aku berjalan seperti model bentuk perjalanannya Zaid. Ini menunjukkan apa? Bagaimana gaya jalannya Zaid? Atau gaya jalan orang yang diidolakan, ya biasa kadang-kadang yang diidolakan siapa? Gaya jalannya seperti itu. Kurang bagus. Sebaiknya kita menjadi diri kita sendiri. Ini model lampak ya. Ini yang tadi kita ada lampak misalnya gaya jalannya di Pading Solo itu bagus. Ikuti Pading Solo. Tidak perlu ada itu. Ini model lampak atau potongan dia. Karena potongan kita itu, model kita itu ya sesuai dengan model jalan kita. Tidak bisa kita gitu ikut-ikutin kan. Misalnya favoritnya MZ, terus gaya jalannya gaya MZ Spider, potongan gaya MZ. Nah harus dilihat dulu gayanya dia modelnya gitu ya, memang ya modelnya mungkin postur tubuhnya atau apanya kayak gitu ya, cocok dengan dia gitu. Tidak usah kita niru-niru model-model kurang karena nanti kesannya dibuat kecuali memang udah bentuk jalan kita kayak model gitu ya, apa-apa. Jangan sampai artinya kesannya kita membuat-buat gitu kan, capek gitu. Berapa langkah kita jalan itu, berapa langkah itulah kita akan membuat-buat model gitu kan. Itu ribet itu. Intinya adalah biasa. Mari kita menjadi diri kita, menjadi diri kita sendiri. Jangan menjadi orang lain. Supaya tidak jadi beban. Bagaimana tuh terbangkai? Nah kalau ini menjalankan apa? Ada bilangan. Wasumnya maf'ulan mutlaqan.
dan dinamakan namanya maf'ul mutlak. Nah, kenapa namanya maf'ul mutlak? Yang lain kan maf'ulun bihi, maf'ulun ma'a, maf'ulun li ajli, maf'ulun bi, maf'ulun berapa banyak maf'ulun? Udah 4 kan? Maf'ulun bihi ada bihinya, maf'ulun ma'a ada ma'anya, maf'ulun li ajli ada linya, maf'ulun fihi ada finya. Nah, yang terakhir maf'ul mutlak. Kalau bahasa kitanya itu maf'ul tok. Nah, itu. Tidak ada tambahan-tambahannya itu. Bebas daripada huruf jar. Ya, maf'ul. Nah, kalau kayak saya, kan ada yang Marzuki Ali, ada yang Ahmad Marzuki, ada yang Muhammad Marzuki, ada yang Marzuki apa lagi yang lain-lain itu? Ismail Marzuki, ada Ismailnya lebih dulu kan, anunya. Nah, kalau saya ini modelnya kayak maf'ul mutlak, ada juga Marzuki titik. Nah, sampai sana anunya, ada anunya itu. Di awalnya sebelumnya ada, setelahnya juga ada. Nah, itu namanya maf'ul mutlak. Maf'ul gitu ya. Wa yusamma maf'ulun maf'ulan mutlaqan, dinamakan maf'ul mutlaq li sidqil maf'ul alaihi ghairu muqayyadin bi harfi jarri. Karena benar pantas dia itu sebagai maf'ul atau menjadi maf'ul dengan tanpa dikaitkan dengan huruf jar wa nahwihi. Maksudnya dia itu benar menjadi maf'ul, bisa menjadi maf'ul, cocok menjadi maf'ul dengan tanpa dikaitkan bi harfi jarri wa nahwihi, dan jar dan yang seumpama dengannya. Bi khilafi ghairin minal maf'ulat, berbeda dengan yang lainnya daripada beberapa maf'ul. Fa innahu, sesungguhnya la yaqa'u, tidak bisa terjadi alaihi atasnya ismul maf'uli, namanya sebagai maf'ul, illa muqayyadan, kecuali harus dikaitkan dengan yang lain. Kal maf'uli bihi, berarti muqayyadnya tadi qayyadnya bi, maf'ulu fihi berarti fi, wal maf'ulu ma'a, wal maf'ulu la, atau maf'ul ajli. 5 macam maf'ul ya. Maf'ulun bi, maf'ulun bihi, maf'ul lah, maf'ul ma'a, terus maf'ul mutlaq. Ya. Bimisli awki lidawasfi nusi wa kaunu aslan lihazaini tuqi. Bimisli awki lidawasfi nusi wa kaunu aslan lihazaini tuqi. Nusiba, masdar itu dinasabkan. Nusiba, dinasabkan masdar itu bimislihi, dengan yang semisal dengannya. Wah, hebat ini. Masdar dinasabkan oleh masdar. Itu namanya bimislihi ya itu. Nusibal masdar binubli. Masdar itu bisa dinasabkan bimisli, dan yang semisal dengan dia. Masdar sama masdar, au fi'lin, atau masdar bisa dinasabkan dengan ya, au wasfi, atau dinasabkan dengan sifat. Disimpahin sudah simpang wan tukhiba kaunuhu aslan lihazaini. Waktu sibat
Wantukhiba apa didukhiba? Wantukhiba, dan dia dipilih masdar itu qauluhu, keadaannya aslan lihazaini, yaitu menjadi asal daripada yang dua ini. Berarti masdar itu asal dari mana itu? Fi'il dan sifat. Wantukhiban qaulul masdar, dan dipilihlah keadaan masdar itu aslan sebagai asal lihazaini, terhadap dua ini. Ini pendapat yang ada. Kalau misalnya kalian tanya, masdar itu asalnya apa? Tadi ini ada tiga ini. Masdar, terus fi'il, terus sifat wasfun. Wantukhiba berarti dan dipilih. Ini menurut pendapat yang populer, berarti yang masyhur. Wantukhiba dan dipilih qaulul masdar atau masdar itu aslan, menjadi asal lihazaini, dari yang dua ini. Mana yang dua? Fi'il dan masdar. Berarti fi'il berasal dari mana? Masdar. Sifat berasal dari masdar. Cuma kalau kita nasrif biasa gimana? Fi'il dulu baru masdar kan? Nasara yang suruh nasar. Kesannya bahwa masdar itu berasal dari fi'il, itu kesannya. Nah, ini apa alasannya? Sehingga mengatakan bahwa masdar itu adalah asal dari fi'il, masdar itu adalah asal dari sifat. Singkat dari wantukhiba dan dipilih, artinya pendapat dipilih qaulul masdari, keadaan masdar itu aslan lihadzal ilaih, menunjukkan asal daripada kedua ini, sifat dan fi'il. Yang tasibul masdaru bimisli, masdar itu dinasabkan dengan yang semisal dengannya, aibil masdar. Masdar dinasabkan dengan masdar. Nah, contohnya ajibtu min darbika zaidan dorban syadidan. Dorban ini menjadi maf'ul mutlak dari mana? Darbika, masdar. Dorban itu dinasabkan oleh darbika, sama-sama masdar. Awil fi'li atau dinasabkan oleh fi'il. Nah, darabatu zaidan dorban dorabatu fi'il. Awil masri atau dinasabkan oleh sifat. Nah, ana daribun zaidan dorban, dinasabkan oleh darib. Wa mazhabul basriyina, dan mazhab ulama-ulama Basrah, annal masdar, sesungguhnya masdar itu aslun, adalah asal pokok dari seluruh kata. Wal fi'lu wal wasfu, sementara fi'il dan sifat itu mushtaqani minhu, kedua-duanya dipecah, diambil dari masdar. Wa hadza ma'na qauli, inilah makna ungkapan beliau mengatakan qauluhu aslan lihazain tukhid ay al-mukhtar, yang pendapat yang terpilih, annal masdar, sesungguhnya masdar itu aslun lihazain, asal daripada kedua ini, al-fi'li wal wasfi. Wa mazhabul kufi, dan sementara mazhab ulama kufi, dan fi'la, sesungguhnya fi'il itu aslun, itu yang menjadi asal. Wal masdaru, dan sementara masdar mushtaqqun, itu
Sekelompok ulama yang lain mengatakan bermazhab beda. Annal masdar aslu. Masdar itu adalah asal. Wal fi'lu mustaqun minal masdar. Fi'il itu dipecah dari masdar. Wal wasfu mustaqun minal fi'li. Sifat itu dipecah dari fi'il. Pendapat yang lain lagi. Wa zahaba Ibnu Talha. Ini yang pendapat keberapa ini? Keempat. Ibnu Talha bermazhab anna kulan minal masdari wal fi'li aslun bi ra'sihi. Ini yang ketiga. Sesungguhnya masing-masing baik dari masdar dan fi'il itu merupakan asal yang berdiri sendiri. Artinya apa? Masdar tidak berasal dari fi'il, fi'il juga tidak berasal dari masdar. Ya fi'il ya berasal dari dirinya sendiri. Masdar juga gitu. Tidak ada saling ambil itu. Masdar dari fi'il, fi'il dari masdar, tidak ada. Ini menurut Ibnu Talha. Walisa ahaduma, tidaklah salah satu dari keduanya mustaqan minal akhari, diambil dipecah dari yang lain. Tidak ada itu katanya. Wassahihu, nah ini karena ada ini. Nah yang benar, tapi seharusnya ya, dicantumkan, dijelaskan tentang alasan masing-masing. Itu yang objektif itu. Tadi saya ditanya oleh apa? Oleh audiens. Saya dimanapun saya berbicara, awal pembicaraan yang saya bicarakan mesti salah. Karena banyak yang saya dengar tidak benar, jangan salah. Wa iza qayyatum bi tahiyyatin hayyu bihasanin nawrullah. Nah terus ini terakhir ada dua orang bertanya. Pertama masalah kepiting, yang kedua masalah Sayyidina. Nah ini yang masalah Sayyidina. Nah tadi Ustaz mengatakan sebaiknya kita kalau membalas itu lebih baik. Nah bagaimana kalau kita membaca selawat itu dengan mengucapkan Sayyidina adanya? Sebab ada yang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan ada yang Sayyidina Muhammad wa ala. Sementara di depan saya audiensnya itu ada yang nanti ya diantaranya ada yang tidak bagus Sayyidina itu bid'ah. Nah itu ini kan harus hati-hati ya dari itu. Kalau audiens kita itu beragam atau bermacam-macam, harus hati-hati. Jangan sampai dia itu merasa dikucilkan gitu ya. Saya sampaikan, berarti ini sudah masuk dalam ranah kekhilafan. Saya sebenarnya tidak mau terjebak di dalam beberapa pendapat. Cuma karena ini pertanyaan, perlu saya jelaskan kedua-duanya dan alasan masing-masing. Supaya jangan ada kan, gitu. Alasan masing paling tidak dia tahu alasan orang, itu paling tidak. Nah orang yang tidak mengatakan Sayyidina, nanti dia tahu apa alasan ulama yang mengatakan ada Sayyidina. Itu paling tidak ilmunya. Ya, sampai kan? Oh yang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa Sayyidina, itulah redaksi selawat yang asli. Kan Rasulullah SAW waktu itu ditanya, ya Rasulullah, bagaimanakah cara saya berselawat kepadamu? Rasulullah mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ulama atau orang yang tidak menambah selawat itu berarti mengikuti teks aslinya sesuai dari Rasulullah SAW yang diajarkan Rasulullah, tidak menambah dan tidak mengurang. Nah itu yang tidak ada Sayyidina. Nah terus yang ada Sayyidinanya, saya sampaikan ya tadi itu Rasulullah ditanya
bagaimanakah cara saya berselawat kepada Rasulullah? Kau ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, kan tidak mungkin. Ya Rasulullah mengatakan bacalah Allahumma sholli ala Sayyidina. Ini kan tidak nyaman, ya. Sama seperti saya katakan. Kalau saya ditanya, namanya siapa? Marzuki. Saya mesti hanya menyebut kata-kata Marzuki saja. Tidak mungkin saya mengatakan, oh saya Profesor Dr. Marzuki M.A. Masa gitu? Ada deh ya? Nah itulah Rasulullah SAW. Tidak menyebut dari sanjungan dari dirinya ya. Sangat berat sekali. Supaya masuk di logikanya. Yang kedua ada hadis mengatakan ana sayyidu waladi Adam wa la fakhra. Suatu saat pernah Rasulullah SAW itu mengatakan, saya ini adalah rajanya, tuannya seluruh manusia. Bukan berarti saya sombong. Yang ketiga, langsung dari ayat. Di dalam Al-Quran Al-Karim, fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab, Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Yahya itu sebagai sayyidan. Nah, ulama di sini berijtihad bahwa kalau Zakaria saja, Nabi Yahya saja yang derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan Rasulullah disebut sayyidina. Kenapa kepada Rasulullah tidak kita mengatakan sayyidina? Sehingga mereka tidak ada yang merasa dipojokkan. Itu kita yang mengatakan tidak ada selinganya juga kita sebutkan dalilnya begini, dan terus yang ada selingnya dalilnya begini. Dan silakan tinggal pilih mana. Ya, kalau orang udah nerima kan mengganggu berpatut lah ya main. Itu enaknya itu. Pokoknya intinya jadi jangan sampai kita membahas perfilsafatan kalau sudah, kecuali dalam forum yang memang tidak ada orang lain kecuali orang-orang kita aja kan. Tapi kalau forum umum itu harus hati-hati. Itu yang menyebabkan kelompok yang itu tidak diterima mengaji sekarang. Dulu di UT berhenti. Kalau saya berhenti juga, tapi bukan karena pembahasan saya, karena ada pertimbangan, jangan ada keguguran sosial. Kok itu diberikan pengajian, kok ini dah gitu anunya. Kalau dia itu memang karena pembahasannya sampai ke rektor gitu. Itu perlu hati-hati anunya. Jangan sampai terlalu saya dengar Ustaz yang itu terlalu keras anunya. Kerasnya dari kedua belah pihak. Pertama yang keras menghujat, terus menolaknya juga keras. Kan kemarin ada katanya Khalid bahasa lama katanya namanya yang di saat buka pengajian di mana Ponorogo atau mana katanya kemarin itu langsung diusir oleh Palsar katanya. Itu karena terlalu keras dalam anunya, taklil haram, taklil kafir, bikin gitu-gitu anunya kan. Nah, orang yang bermazhab NU kayak tadi itu dia kerahkan masanya, pasukannya namanya apa namanya? Oh, Ansor namanya apa namanya? Ansor ya. Untung aja diselamatkan dari syekhnya itu. Nah, itu. Kan ini kedua-duanya kesannya sangat tidak enak sekali ya, jadi ya. Pertama kesannya orang sedang ngaji bahas Quran hadis terus ada direpet-repet terus diusir. Aduh, kesannya luar biasa ya. Jelek sekali kesannya ada itu di media sosial.
media sosial kan? Kenapa tidak disebutkan secara bagus saja? Kenapa harus sistemnya sampai musir sampai itu? Bubarkan aja. Nah terus nanti ini yang ditolak juga. Misalnya jamaah NU-nya itu nyolaknya keras. Oh itu ada barang-barang. Misalnya tahlil yang lengkap itu dengan dalil tahlil itu. Tasbihka sodako, terus tahmiduka sodako, takbir sodako, terus tahlil sodako. Ini kita baca tahlil dianggap kafir, dianggap bid'ah dan macam-macam. Itu udah pernah baca hadis dan macam-macam. Nah, ini kan juga orang dikatakan tidak pernah baca hadis gitu. Ini kan ulama-ulama juga itu. Perlu baca kitab lebih banyak lagi katanya. Ya Allah. Nah, ini kan panas juga telinganya. Ada yang dengar ini bahasa apa? Itulah ya. Nah yang paling nyaman khairul umur satu hal. Kita sebutkan aja dalilnya ini. Cuma permasalahannya karena memang nggak membolehkan langsung yang keras laporannya itu. Nah kalau kita jadi tidak perlu seperti yang saya bilang tadi. Mari kita jelaskan alasan mereka. Oh, ulama berpendapat yang mengatakan boleh begini, alasannya begini. Oh, yang mengatakan tidak boleh, alasannya begini. Nah, insya Allah tidak terlalu. Ya, tetap saya ada anunya kan, tapi tidak terlalu besar gejolaknya kayak mungkin tadi sampai diusir macam-macam kan. Kalau sudah diusir sudah perang. Kesannya jadi bukan karena mengkafirkan dan sebagainya. Kesan yang muncul itu adalah mengusir orang yang sedang mengadakan pengajian. Nah itu kesannya apa? Muncul. Nah di sini beliau tadi itu menyebutkan karena beliau di sini yang bermazhab Basrah, akhirnya yang dimunculkan itu adalah alasan mazhab Basrahnya, mazhab Kufahnya tidak disebut alasannya. Apa alasannya? Wasahihu dan yang benar al-mazhabul awalu mazhab yang pertama. Kenapa? Li'anna kulla far'in yaqtadna al-asla wa ziyadata. Karena ziyadata pula dari falam ya. Yaqtadna al-asla wa ziyadata. Ada Islam? Ada. Kalau al-asla ma'rifat ya ziyadah juga ma'rifat gitu. Karena setiap cabang itu kulli far'in setiap cabang ya tadammanul asla mengandung asal pokok wa ziyadah dan mengandung cabang lagi. Kan gitu. Setiap cabang. Berarti menurut ini mana cabang? Fi'il dan sifat. Terus asal fi'il. Setiap cabang itu mengandung unsur asal dan cabang tambahan. Ini perlu diingatkan hadirin. Setiap cabang itu mesti memiliki asal dan cabang lagi. Wal fi'luna dan fi'il itu wal wasfu dan sifat bin nisbati ilal masdari ditinjau dari segi masdar kazalika seperti itu. Sifat itu adalah cabang dan cabang furu yang memiliki cabang lagi gitu. Berarti kalau itu asalnya apa? Masdar. Sifat itu juga gitu. Fi'il. Tadi kan sudah kita gambarkan gini. Ini menurut ulama Basrah jadi yang menjadi asal adalah masdar. Ini asal. Al-aslu al-masdar. Nah itu. Sekarang kita cek fi'il. Al-fi'lu. Nah, fi'il di sini. Fi'il asalnya mana? Fi'il ini kan mengandung dua. Pertama asal, mana asalnya? Ini kan? Al-fi'il
Asalnya mana ini? Ya. Ini asalnya yang. Kan setiap cabang itu mesti memiliki apa? Hah? Asal kan? Berarti koma berarti fiil kan cabang. Asalnya mana? Ya. Dan memiliki cabang lagi. Ini kan cabang ini. Asalnya ya. Terus cabangnya mana? Memiliki asal dan cabang. Asalnya ya, cabangnya adalah madi. Oh, berarti kalau kita tinjau daripada ini, fiil adalah cabang. Berarti asalnya mana? Masdar. Gitu. Li'anna kullam minhuma amasin dulu ala masdar wa ziyadah. Menunjukkan atas masdar dan ada cabang lagi tambahannya. Dan koma tadi fiil. Masdarnya mana? Ya, cabangnya lagi mana? Zaman tadi. Fal fi'lu sementara fi'il ya dulu alal masdar menunjukkan atas masdar wa zaman. Nah, masdar itu sebagai asalnya, zaman itu sebagai tambahannya. Wal wasfu sama. Wal wasfu sifat itu ya dulu menunjukkan alal masdar atas masdar wal fa'il dan pelaku. Misalnya kalau al-fa'il yang si fa'il berarti aslinya apa? Ya, ini kan jadinya. Terus ini adalah fa'ilun pelaku berdiri. Nah, berdiri itu sendiri disebut asal, pelaku berdiri itu disebut cabang atau tambah. Nah, sementara kalau apa? Kalau masdar dia misalnya, pokoknya setiap cabang mesti memiliki asal dan cabang lagi. Tapi kalau asal, mana cabangnya nih? Asalnya mana? Nah, itu. Makanya jadi anggap bahwa masdar itulah sebagai sumber pokok seluruh kata. Tauhid dan awal yuhinu awal kasir sayratain sayrani rasyad tauhid dan awal yuhinu awal kasir sayratain sayrani rasyad yubinu tawkidan atau naw'in atau idan. Maf'ul mutlaq itu yubinu menjelaskan, naw'in boleh tawkidan lebih dulu dah. Yubinu tawkidan menjelaskan untuk tawkid atau naw'in atau bentuk atau idan atau menjelaskan ada. Sirtu seperti contoh sirtu sayrotaini, ini menjelaskan tentang ada. Sirtu sayrotaini, sayra itu menjelaskan tentang apa? Sayra zirosha, aku berjalan 2 kali jalan dengan bentuk jalannya zirosha, orang yang memiliki kecerdasan. Ulah mubinu tauhidan, maqul mutlaq itu menjelaskan tauhid, atau naw'in atau bentuk macam idadan atau bilangan. Kasirtu sebagai contoh sirtu sayrotaini sayrotaini. Al-maf'ul mutlaq, maf'ul mutlaq itu yaqa'u ala salasati ahwalin, terjadi dalam 3 keadaan. Salasati ahwal kama taqaddama sebagaimana telah lewat. Ayat 2, salah satu diantaranya yakuna mu'akkidan. Salah satu diantaranya adalah mu'akkidan,
mentaukidkan, menguatkan. Nau darabtu darban. Asani ayakuna mubayyinan lin-naw', menjelaskan bentuk. Aw sirtu sayra rasyid. Wasirtu sayran hasanan. Asalis yang ketiga yakuna mubayyinan lil adad, menjelaskan tentang bilangan. Nau darabtu darbatan, darbatain wa daraba, satu kali darbatan, dua kali darbatain, daraba, jadi banyak. Wa qala yanubu anhuma alayhi la tajida kullal jid wa rahil jadal wa qala yanubu anhuma alayhi la tajida kullal jid wa rahil jadal. Wakat, dan kadang-kadang yanubu anhu, menggantikan dari masdar itu ma dalla alaihi, ay ma dalla alal masdar, apa yang menunjukkan atas masdar itu. Dia tidak pakai masdar, tapi kata lain yang menunjukkan masdar. Maksudnya lafaznya tidak sama dengan fi'ilnya, tapi nanti maknanya sama. Pokok dan kadang-kadang yanubu anhu, menggantikan dari masdar itu ma dalla alaihi, ay ma dalla alal masdar, sesuatu yang menunjukkan atas masdar. Contohnya mana? Jidda kulal jiddi, sungguh-sungguhlah, dengan benar-benar sungguh-sungguh. Jidda itu kan sungguh-sungguh, kulal jiddi seluruh kesungguhan, berusaha dengan sekuat tenaga. Itulah mungkin kalau diterjemahkan secara bebas. Jidda, sungguh-sungguhlah, kulal jiddi, dengan seluruh kesungguhan. Nah, ini kula yang diidhofatkan kepada al-jiddi, kepada masdar ya. Jidda itu kabarnya, terus jiddun itu masdar. Nah, kula yang menunjukkan dia, yang diidhofatkan kepada masdar. Terus wafrahil jazala, ifrah al jazala sama. Ini kalau di mata jurmiyah kemarin istilahnya kayak itu, masdar lafzi dan masdar ma'nawi. Kalau masdarnya itu sama dari segi makna dan lafaz dengan fi'ilnya, berarti lafzi. Kalau yang sama hanya maknanya dan lafaznya beda, berarti ma'nawi. Ifrah itu senanglah hal jaza, juga senang. Wah, beda sih itu. Ya. Qad yanubu anil masdari, kadang-kadang menggantikan dari masdar itu ma, apa yang yadullu alal masdar, yang menunjukkan atas masdar, kaqulin wa ba'din, seperti lafaz qul dan ba'din mudhafaini ilal masdari, yang kedua-duanya diidhofatkan kepada masdar. Nah, contohnya jidda kulal jiddi. Kuna atau ba'dun diidhofatkan kepada masdar. Jid yang kedua itu masdar jiddun. Kalau jidda yang pertama itu amar. Amar ya. Jadaya jiddu jid. Kalau dalaya dulu dul. Jidaya jiddu jidda. Marraya muru murwa. Madaya mudu mudda. Itu amar itu. Seperti kata jidda kulal jadi. Ini kula dihadapkan kepada masdar ya. Waqaqali ta'ala firman Allah wala tamilu kullal mayli fatazruha kanu'idlaqa. Jangan terlalu contoh berlebihan. Jangan terlalu contoh berlebihan. Kulal main dengan segala kecondongan. Maksudnya jangan terlalu contoh berlebihan kepada satu orang.
Tajarru'an al-mu'allaqah, karena menyebabkan engkau membiarkan perempuan itu menjadi bagikan orang yang tergantung atau terkatung-katung. Ya. Seorang suami yang poligami, ya, yang didatangi yang muda aja, yang dua malah jadi pembantunya, ya ini tidak bagus. Menampakkan kecintaannya itu adalah jangan terlalu berlebihan kepada sama. Ya sama aja sebenarnya, nggak harus poligami gitu. Ini kan kasusnya poligami, layak dijelaskan. Suatu saat mungkin ada ya Anda punya anak, Anda punya murid dan sebagainya. Tidak bagus terlalu menampakkan kecintaan kita itu berlebihan kepada salah seorang, karena akan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial. Ya, rasa kerennya jealous, katanya itu yang manusiawi dan umrah. Makanya jangan kita nampakkan biasa-biasa saja, semuanya jangan, artinya diperlakukan sama saja. Kalau kita berbicara tentang kecintaan, itu ya mungkin ada aja perbedaannya kan, kesenangannya ada aja perbedaan. Tapi jangan sampai dinampakkan terlalu menonjol nanti kecintaannya sama seorang. Ini jadi pelajaran aja. Kita bukan menyebut istilah itu adalah aib Nabi. Misalnya Nabi Yakub yang memiliki anak 12. Beliau itu kecintaannya terhadap Yusuf dengan Nabi Yusuf dan Binyamin itu luar biasa itu. Sampai menimbulkan kecemburuan sosial kan, yang lain-lainnya. Itu kan akibatnya sangat fatal sekali ya, ya. Terlepas itu dari skenario-nya Allah ya. Kita bukan berbicara tentang skenario, tentang takdir ya. Kalau kita berbicara tentang takdir ya, tidak perlu ada ikhtiar. Itu kan semuanya memang sudah diatur. Jalurnya memang Nabi Yusuf untuk diangkat untuk menjadi raja, diangkat menjadi bendahara, diangkat menjadi orang yang posisinya tinggi, yang mulia, ya dengan jalur yang itu. Tapi pelajarannya ya tadi itu, jangan sampai kita ya di dalam anak-anak kita, ya, murid-murid kita, atau karyawan-karyawan kita, nanti suatu saat orang ini menjadi bos gitu kan, ya, tidak menutup kemungkinan kan itu ya, seorang hafiz menjadi bos gitu kan, bos siput misalnya, bos bos soto ya, dan yang lain-lain gitu. Jangan terlalu dinampakkan. Perhatiannya tertuju hanya kepada biasanya ya. Kecuali ada yang penting boleh kan ya dibicarakan, tapi jangan terlalu kelihatan perhatian itu hanya tertuju kepada seorang. Itu bahaya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dalam kasus Nabi Yakub dengan putra-putra beliau, sampai berujung kepada ingin untuk membunuh anak-anak sendiri ya, adiknya sendiri. Bayangkan adik mau dibunuh itu luar biasa. Ya, itu contohnya. Banyak juga ada anak mau bunuh anak-anak bunuh orang tua bunuh anak juga. Tapi yang perlu jangan kita lihat pembunuhannya, tapi yang inti bagi kita adalah penyebabnya. Kenapa? Terus itu dievaluasi. Ya, la tadinu kulal mail. Terus bagaimana turun Ka'bah baru ini. Jadi Ka'bah idhofah kepada bahkan
masdari, dan yang seperti masdar itu adalah al-muradifu li masdaril fi'lil mazkur. Dan yang seperti masdar itu di sini harokatnya saya muradifi, muradifu. Ada yang punya harokat ini kitabnya. Wakal masdari, dan yang seperti masdar itu adalah al-muradifu, adalah muradif atau sinonim li masdari, dari masdar atau bagi masdar al-fi'lil mazkur, dari fi'il yang sudah disebut itu muradifnya. Nah, contohnya qa'adtu julusan. Julusan itu muradif dengan apa? Qu'uda. Kan masdar dari qa'ada apa? Qu'uda. Nah, julusan itu muradifnya. Itu maksudnya wakal masdari, dan yang seperti masdar itu adalah al-muradifu, yang muradif. Muradif artinya yang maknanya sama tapi lafaznya beda. Muradif terhadap masdar dari fi'il yang disebutkan di dalam itu julusan wa Ibrahim jazalah. Fal julusu, maka lafaz julusu yang ada pada contoh fa'il julusan naibun adalah sebagai pengganti mana yang menempati al-qu'ud sebagai pengganti dari qu'ud. Kalau manawi kalau lafzi berarti punya apa? Fa'iltu qu'ud. Kenapa? Limuradafatihi lahu, karena muradi sinonimnya. Wal jazala naibun adalah juga sama, naibun pengganti naibul farah, pengganti daripada apa? Limuradafatihi lahu. Maka jika demikian juga, nah ini tidak disebut tadi di anunya. Maka jika demikian juga yanubu manamal masdari, yang menggantikan tempat atau posisi masdar adalah ismul isyarati, adalah ismul isyarah fa'il dari yanubu. Yanubu ismul isyarati manamal masdar. Demikian juga isim isyarah itu menggantikan posisi masdar. Nah, darabtu zalika darban. Zalika darban. Zalikanya itu yang jadi maf'ul mutlaknya, bukan ad-darbanya. Zalikanya nanti kalau ad-darba menjadi sifat dari zalika atau menjadi ataf pada badan dari Allah. Waza'ana ba'dhum, sekarang mereka menyangka annahu sungguhnya iza naba ismul isyarati, apabila isim isyarah menggantikan manabal masdar, pengganti masdar, fala budda, maka tidak boleh tidak atau harus tidak boleh tidak biwasfihi, mensifatkannya bil masdari, dengan masdar itu harus seperti zalikanya itu disifatkan dengan masdarnya langsung, kayak zalika nador itu masdar itu, karena masalah sebagaimana yang telah kami contohkan. Wabihi nazarun, di dalam pembahasan ini perlu ditinjau ulang. Dalam pendapat itu, masalah pendapat itu nazar perlu di klarifikasi. Sekarang perlu ditinjau ulang kembali pendapat itu. Wamin amsilatin Sibawayhi, di antara contoh yang diungkapkan oleh Imam Sibawayhi, zonan zakat. Jadi tanpa disifatkan pakai masdarnya. Ain zonan tu zakau zona, zonanya terbuat. Fazaka, maka zaka itu adalah isyaratun nazar, menunjukkan isyarat kepada walam yusaf bihi, dan tidak disifatkan dengan zat bihi dan zat. Makanya dia mengatakan wabihi nazrun. Pendapat yang mengatakan isim isyarah harus didapatkan, harus disifatkan kepada masdar itu perlu
dicampur lagi 38. Nah itu dianukan tadi yang bisa menggantikan masdar kulun atau apa? Batuan ditambah pada masdar. Terus berikutnya ini apa? Isim isyarah atau sinonim dari masdar. Wa yanubu 'anil masdar al-dhamir yang menggantikan masdar juga dhamiruhu. Wah, dhamir yang kembali pada masdar. Kalau contohnya darabtuhu. Dhamir yang darabtuhu. Ayo darabtu darban Zaidan. Berarti hu itu kembali kepada al-darab. Masdar. Aminu qala ta'ala di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala la yu'azzibu ahadan minal 'alamin. Hurufnya itu kembali kepada azab. La yu'azzibu azab. Ayatnya apa itu? Ya. Sebelum itu wala yusku wasaqahu sebelumnya la yu'azzibu azab azibu wahadan lil alamin. Sebelumnya itu yauma idzin la yu'azzibu azabahu ahad wa la yusiku wasaqahu yauma idzin la yu'azzibu beda ya. Jadi kalau itu yauma idzin la yu'azzibu azabahu ahad wa la yusiku wasaqahu kalau itu ya ya nafsul mutma'innah irji'u ila rabbika wartabi. Terus yang ini yang mana ini? Yang Ali Imran ya? Al-Maidah ya? Ya, Al-Maidah. Ama yakfur ba'du minkum fa inni u'azzibuhu la u'azzibu ahadan minal 'alamin. Al-Maidah ya? Qala Allah inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'azzibuhu inni mu'azzibuhu azaban la mu'azzibuhu. Tapi udah ada disebut sebelumnya kan anunya itu la mu'azzibuhu, ada fa inni mu'azzibuhu azaban la mu'azzibuhu ahadan minal 'alamin. Berarti hu ini kembali kepada azab yang sudah disebutkan. Allah ini munazzilu 'alaikum. Allah berfirman, aku. Nah, langsung pakai aku gitu ya. Tidak menggenggen kami ya. Aku benar-benar akan menurunkan hidangan itu. Tapi awas, pada yakfur ba'du minkum, siapa saja yang kafir di antara kalian setelah itu, fa'azibu 'adzaban, maka aku siksakan dengan azaban. Nah, itu. Azabannya itu sudah taukid itu la u'azzibu ahadan minal 'alamin, yang tidak aku siksakan azab itu. Nah, hukumnya itu kembali kepada azaban yang sudah disebutkan sebelumnya. Seorang pun di dunia ini la yu'azzibu al-'azab, aku tidak menyiksa dengan siksaan itu seorang pun di dunia. Pada bisa saja pada saat itu. Terus kita coba aja, ya enaknya ya kalau setiap hari bisa gitu minta supaya diturunkan hidangan turun. Ya, ta'azibu ahadan min al-'alamin ya. Wa 'adaduhu, dan ada ya, bilangannya yang tamlasnya dari masdar. Darabtuhu 20 darbatan. Nah, dia menggantikan masdar itu adalah ada di domirnya. Yang sekarang ini adatnya. Darabtuhu 20 darbatan.
isyrin. Jadi isyrin ini menjadi maf'ul terang. Fajliduhum samanina jaldah walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syahadatin walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abadan. Ulaika hum fasiqun. Fajliduhum samanina jaldatan atau masdar. Digantikan sekarang sama apa? Lafaz jalda itu dengan sama. Walana yang keberapa ini? Ada yang menggantikan masdar tadi bisa turun, bandul, terus domirnya, terus adatnya, bilangannya. Nah, terus yang sekarang yang kelima di sini alat. Nah, untuk sautan. Nah, ini sautan itu kan alat itu. Alat untuk mukul. Alat berarti al-alat alat untuk. Wal aslu darabahu darba sautin. Aku memukulnya dengan pukulan cambuk. Fahuzifat mudhaf, maka dibuanglah mudhaf yaitu darba wa qiman mudhaf ilaihi muqama, dan ditempatkanlah mudhaf ilaihi di tempatnya. Di Arab itu kadang-kadang juga begitu. Jadi di Indonesia juga kadang-kadang berlaku itu. Nanti setelah maghrib datang ya ke rumah, ada acara zikir. Ya, katanya itu. Benar, ada yang datang, tapi datangnya isya. Orang udah selesai. Oh, sekarang datangnya katanya kan setelah maghrib. Katanya kan setelah maghrib apa? Isya. Mana yang salah itu? Ya, kedua-duanya benar gitu kan. Yang pertama niatnya buang wudu pada sholatil isya. Yang pertama maksudnya buang wudu. Nah, terus yang ini yang mendengar, yang diundang bukan buang wudu, apa namanya? Ya setelah maghrib ya isya. Ya buang wudu cuma pada waktu maghrib, setelah waktu maghrib berarti isya. Itu namanya buang wudu yang ditempati oleh wudu